أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya teman-teman kelas 6? Mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah dan juga dalam kesehatan ya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, insya Allah untuk pekan ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Ahad. Insya Allah ini berkaitan dengan yang sebelumnya yaitu Al-Wahid ya. Nah, yang pertama, pengertiannya, Al-Ahad adalah salah satu Asmaul Husna atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah yang berarti Allah Maha Esa. Artinya bahwa tidak ada Tuhan yang dan sesembahan yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan inti ajaran Islam yang mengajak kepada tauhid. Jadi tidak ada Tuhan atau tidak ada penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita kalau beribadah hanya kepada Allah, jangan sampai diniatkan untuk hal-hal yang lain ya, teman-teman. Nah, lalu di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sudah ditulis oleh teman-teman di pekan kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, di sini ada ya di awalnya yaitu wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi tunggal dan tidak ada tandingannya sedikit pun. Nah, ada juga di surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Lalu dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yakni kemahaesaannya itu hanya terbatas pada Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang Maha Esa, yang tersendiri dengan kesempurnaan. Karena keesaan Allah Subhanahu wa taala inilah yang membuat para nabi dan penyeru kebenaran dimusuhi oleh semua penyembah berhala dan penganut kemusyrikan. Nah, penyembah berhala itu apa? Yang menyembah patung-patung dan juga yang percaya kepada dukun, zodiak dan hal-hal lainnya ya, baik jimat ataupun yang lainnya. Lalu mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, tapi bukan satu-satunya. Jadi yang Tuhannya ada 3 ya. Ya ada 3, ada dewa-dewa ya. Sekarang lagi ramai tuh di salah satu stasiun TV film India terus yang dimana nyembahnya dewa. Hati-hati kalian jangan sering nonton yang seperti itu ya. Lalu masih ada Tuhan lain yang ditaati aturannya, diberikan sesajian, naudzubillah min dzalik ya. Diberikan sesajian lalu disembah dengan segenap pengabdian. Jadi ada yang sampai membela keyakinannya itu padahal musyrik, bukan menyembah Allah. Maka sehingga kesan Allah Subhanahu wa taala dicemari dengan kemusyrikan dan kemunafikan. Nah, di sini nih, kalau kemusyrikan jelas ya mereka menyembah selain Allah. Kalau kemunafikan kebanyakan dia mengagungkan dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Dia menganggap dirinya sendiri sebagai orang yang lebih baik daripada yang lainnya. Bisa masuk juga ke kategori sombong ya. Jadi kan munafik itu di ucapannya, lisannya tidak bisa dipercaya. Apabila berkata dia bohong, apabila berjanji dia khianat, dan apabila dia amanahi dia tidak menjalankannya dengan baik ya. Oh, kalau berjanji ingkar, kalau diberi amanah ya khianat. Maaf ya, barusan ada kesalahan. Nah, jadi di sini ada kisah ketika Nabi Muhammad SAW ditawari oleh orang kafir Quraisy untuk sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala 1 minggu, dan minggu berikutnya sama-sama pula menyembah berhala. Jadi Nabi ditawari nih waktu mungkin udah ya sama SKI, yaitu Nabi SAW pernah ditawari kalau misalnya mau mengikuti aturan dari kaum Quraisy ini. Kalau yang bapak itu sebenarnya 1 tahun ya, 1 tahun menyembah Allah dan 1 tahun menyembah berhala. Itu perjanjian di Quraisynya, tapi Nabi menolaknya. Jelaslah ditolak. Karena apa?
Masa agama dipermainkan seperti itu ya? Dan berarti kalau misalnya kalau misalnya waktu itu Nabi mengambil keputusan untuk setuju, maka tidak ada Tuhan selain maka ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhannya tidak esa, Allahnya tidak esa ya. Nah, maka alhamdulillah Nabi kita dibimbing oleh Allah untuk menyampaikan tauhid yang sebenar-benarnya, itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lagi kisah dari muadzinnya kaum muslimin pada saat itu, yaitu Bilal bin Rabah. Keimanan dan ketauhidan yang dimilikinya menyebabkan ia mempunyai keberanian yang luar biasa. Siksaan dari majikannya tidak mampu memenjarakan hatinya. Dengan lantang ia ucapkan ahad, ahad, ahad. Masya Allah, itu sambil disiksa ya, sambil ditimpakan batu panas ke dadanya. Kalau kita kadang-kadang dengan hal remeh ya, banyak di Indonesia ini hanya dengan sembako. Ada yang sampai dia mengorbankan agamanya. Lalu ada juga yang dia murtad atau keluar dari Islam hanya karena ingin menikahi seseorang yang diinginkannya. Naudzubillahi min dzalik. Nanti teman-teman jangan meniru hal-hal yang seperti itu ya. Maka hal ini merupakan keteladanan bagi kita bahwa dalam kondisi apapun dan dalam keadaan bagaimanapun sulitnya, maka Allah Subhanahu wa taala yang esa adalah tetap sebagai sesembahan kita atau Tuhan kita ya. Nah selanjutnya, ini tugas untuk teman-teman di pekan ini, yaitu buatlah cerita yang berkaitan dengan Al-Ahad. Boleh cerita fiktif ataupun dari kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu ya. Teman-teman bisa searching di Google, insya Allah mudah. Nanti tinggal ketik aja cerita yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Ahad, insya Allah nanti keluar ya. Nanti ditulis lalu difoto, nanti kirimkan lewat Google Classroom. Oke, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak dari video ini. Biasa pesan dari Bapak, insya Allah teman-teman udah tahu ya. Jangan lewatkan sholat 5 waktu. Yang kedua, berbakti sama orang tua, jangan melawan. Dan yang ketiga, buatlah Allah cinta kepada kalian dengan amal-amal soleh ya. Oke, kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.